Shalom, bagaimana kabar jemaat yang kasih Tuhan? Saya yakin jemaat diberkati, keadaan yang sehat walafiat, dan selalu terus memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan menjadi tema kita adalah Injil adalah kekuatan Allah. Mari kita buka kitab kita dalam Roma pasal yang pertama, ayat 16-17. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Tentu kita tahu, Kitab Roma adalah salah satu kitab yang mengubah Martin Luther dan melakukan satu reformasi di gereja. Karena sejatinya waktu itu gereja mengalami satu kemerosotan di dalam banyak hal, bahkan muncul namanya surat penghapusan dosa. Tapi ketika Martin Luther membaca kitab Roma, makanya kita mendengar ada istilah namanya 3 sola. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide artinya bahwa keselamatan itu karena iman, bukan karena perbuatan baik manusia. Sola gratia artinya bahwa hanya anugerah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dan sola scriptura itu berbicara bahwa pondasi dasar kehidupan kekristenan adalah otoritas tertinggi adalah Alkitab, bukan yang lainnya. Bukan kata pemimpin gereja, tapi apa kata Alkitab, itulah yang mutlak, itulah yang menjadi kekuatan, dan itulah menjadi sumber di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita berbicara bagaimana Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahasa lainnya mengatakan, aku tidak malu karena Injil itu. Apakah Injil? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Kenapa dia disebut kabar sukacita? Karena Injil itu adalah berita bahwa ada Allah yang sanggup, yang mau menyelamatkan umat manusia. Injil itu berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia. Kita tahu di dalam perkembangan agama coba melakukan satu tindakan bagaimana manusia mampu melakukan sesuatu untuk mencapai Allah. Sehingga agama itu berbicara tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Sementara Injil berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan bagi manusia berdosa. Kita tahu orang Yahudi selalu orientasi kepada bagaimana mereka mampu melakukan Taurat, tapi ternyata mereka gagal. Orang Yunani bagaimana mereka coba menggapai Allah dengan kemampuan mereka, pengetahuan mereka, paham-paham gnostik yang coba untuk mendefinisikan Allah dengan pemahaman, dengan pengetahuan mereka. Agama itu berbicara tentang apa yang manusia lakukan untuk mencapai Allah, tetapi semuanya buntu dan tidak menemukan jalan keluarnya. Sehingga ketika Injil hadir, Injil itu berbicara bahwa Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kudus itu mau melakukan sesuatu bagi manusia. Masalah terbesar manusia bukanlah penyakit, masalah terbesar manusia bukanlah korupsi, tapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan agama hadir itu sebenarnya untuk menyelesaikan dosa, tetapi ternyata tidak mampu menyelesaikannya. Sehingga muncul Injil yang menyatakan bahwa ada Yesus yang sanggup, yang mampu menghapuskan dosa umat manusia, mengampuni manusia berdosa. Itulah Injil. Jadi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana Injil itu berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang karya penebusan, berbicara tentang penyelamatan. Berbicara bahwa bagaimana Yesus rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni, bagaimana karya Allah nyata, bagaimana Allah mampu melakukan perkara yang tidak mampu manusia lakukan, yaitu keselamatan. Perbuatan baik tidak pernah bisa menghapuskan dosa, tetapi kematian Kristus mampu menghapuskan dosa. Paulus ketika dia mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia sedang berbicara bahwa Injil itulah kekuatan, Injil itulah yang sanggup menyelamatkan siapapun di dunia ini. Filsafat, teori-teori, ilmu, pencapaian-pencapaian manusia tidak mampu menyelamatkan manusia. Tetapi Injil, kekuatan Allah menyelamatkan manusia. Karena di dalam Injil ada karya penebusan Kristus. Karena di dalam Injil ada berita baik yang selama ini dicari manusia. Kenapa dia menjadi berita baik? Karena manusia kehilangan asa. Karena manusia kehilangan harapan untuk bisa mencapai Allah.
tiba-tiba muncul satu berita bahwa Allah bisa dicapai dengan Injil. Bahwa manusia bisa diselamatkan. Bukankah itu berita pengharapan, bukankah itu berita sukacita yang menjadi kesukaan besar. Makanya ketika Yesus lahir, malaikat Tuhan berkata kepada para gembala, sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk semua bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itulah Injil sejatinya. Jadi ketika Paulus membicarakan tentang Injil, dia tidak hanya sekedar berbicara satu teori baru yang dibuat oleh manusia, tetapi dia sedang menceritakan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Siapakah manusia berdosa kita? Kemampuan kita, daya kita, apapun yang kita lakukan tidak mampu menyelamatkan kita. Tetapi Injil berbicara tentang ada kemampuan dari Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, manusia berdosa. Bagaimana supaya kita benar-benar menikmati kekuatan di dalam Injil itu? Yang pertama adalah, mari kita hidupi Injil itu sendiri. Di dalam Filipi 1:27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Poin pertama saya ingin sampaikan, kalau kita sadar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa, dan itu adalah kita. Mari kita hidupi Injil itu. Mari kita hidup dalam Injil itu. Alkitab mencatat, bahasanya mengatakan gini, pastikanlah bahwa kamu hidup sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Artinya kita tidak hanya sekedar mengimani Injil itu, tapi kita hidup di dalam Injil itu sendiri. Jika aku datang dan mengunjungi kamu atau aku jauh dari kamu, aku akan mendengar hal yang baik tentang kamu. Aku akan mendengar bahwa kamu senantiasa kuat dengan maksud yang sama dan bekerja bersama-sama untuk iman yang berlandaskan kabar baik. Artinya Injil itu harusnya menjadi satu kehidupan bagi kita. Injil itu berita kasih Allah. Injil itu berita pengampunan. Berarti kalau kita hidup dalam Injil, berarti kita hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, karena kita hidup dalam Injil itu. Sehingga kita benar-benar membumikan Injil di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar Injil itu bukan hanya sekedar simbol, slogan kita, tapi satu kehidupan kita yang diwujud nyatakan. Orang bisa melihat bahwa ada Injil dalam kehidupan kita, bukan ketika melihat salib di kalung kita, bukan ketika melihat ayat Alkitab di Facebook kita, tetapi ketika melihat ada kasih yang nyata lewat perkataan, perbuatan, tindakan kita. Kita mampu mengampuni, kita mampu menerima, kita mampu melakukan kebaikan, karena Injil itu berbicara tentang pengampunan, berbicara tentang kasih, berbicara tentang kesempatan. Mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan kontras. Kita ngaku kita orang yang sudah diselamatkan, tetapi kehidupan kita tidak membuktikan, tidak mencerminkan bahwa kita orang yang diselamatkan. Orang yang hidup dalam Injil pasti kehidupannya akan berbeda sebelum dia diselamatkan. Harus ada satu perubahan yang kontras sebelum, before, after dia diselamatkan. Sebelum dia menerima Injil dan sesudah menerima Injil, harus ada perbedaan karena Injil itu menjadi satu kehidupan, bukan slogan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita sadar Injil adalah kekuatan Allah, kalau kita sudah diselamatkan karena Injil itu, mari kita juga sebagai orang yang menerima kabar baik itu, kita rindu untuk men-share kabar baik itu, untuk memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil itu kepada orang lain. Kalau bahasa sekarang itu, memasarkan Injil itu bagi banyak orang. Sehingga orang-orang juga bisa menikmati apa yang kita nikmati, orang-orang juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, orang-orang juga bisa mengalami apa yang kita alami bersama dengan Kristus, Injil itu sendiri. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Harus ada testimoni Injil dalam hidup kita. Jangan sampai kita menikmati Injil tetapi orang lain tidak mendapatkan hasil dari Injil yang kita nikmati. Mari kita mulai memasarkan Injil supaya orang tertarik dengan Injil. Mari kita memasarkan, istilahnya kitalah marketingnya. Marketing itu artinya proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat, dan akhirnya ketika mereka mengetahui, mereka tertarik dan mereka ingin memilikinya, ingin menikmatinya. Bukankah kita
sebagai anak Tuhan. Tuhan ingin, amanat agung mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bagaimana supaya orang bisa menikmati Injil itu? Mari kita mulai memasarkan Injil itu. Orang tertarik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Jangan sampai kita dalam pengertian seperti ini, kita menjual obat kesehatan, produk kesehatan, tapi kita sakit-sakitan. Kita jual obat diet, malah kita gemuk. Artinya, itu sama membuat orang tidak tertarik dengan produk kita karena mereka melihat berbeda apa yang kita jual dengan apa yang kita alami. Kita menjualkan kasih Injil, tapi ternyata kebencian dalam hidup kita. Mari kita buktikan bahwa kita menerima Injil, mari kita bagikan, kita promosikan lewat hidup kita. Jadilah marketing Injil. Dengan apa? Dengan kita mengalami produk itu sendiri, dan ketika kita mengalami produk itu, kita berikan testimoni bagi orang lain. Saya sudah mengalaminya. Sehingga orang akan tertarik. Mereka akan melihat, iya ya, berarti istilahnya manjur. Berarti benar. Berarti bukan hanya satu retorika, bukan hanya hiperbola dibesar-besarkan, kita tahu gitu ya. Nggak mungkin kita memasarkan satu produk, tapi kita pakai produk yang lain. Orang akan berkata, berarti dia sendiri nggak yakin dengan produk itu. Berarti kita sendiri mementahkan produk itu. Artinya kita ngomong Injil, tetapi ternyata hidup kita nggak sesuai dengan Injil itu sendiri. Mari kita belajar bersama-sama, anak-anak Tuhan. Bagaimana kita sadar Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia berdosa. Kalau kita tahu Injil adalah kekuatan Allah, mari kita sampaikan Injil itu kepada orang lewat testimoni hidup kita, lewat sesuatu yang ada dalam diri kita. Jangan sampai karena kita orang tidak tertarik dengan Injil. Jangan sampai malah kita penghalang orang untuk melihat Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan sehingga orang tidak tertarik dengan Injil. Makanya seorang tokoh mengatakan, aku senang dengan ajaran Yesus. Tapi ketika melihat pengikutnya, aku tersandung. Jangan sampai orang tertarik dengan ajaran Tuhan kita. Tapi ketika melihat anak-anak Tuhan yang tidak hidup sesuai dengan ajaran itu, mereka tersandung. Mereka tidak jadi menerima Injil itu. Mari kita hari ini belajar. Kita memasarkan Injil itu dengan kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita dipenuhi kasih Allah. Biarlah kehidupan kita dipenuhi dengan anugerah Tuhan, sehingga orang-orang yang dikasihi, dia akan mampu mengasihi. Orang-orang diampuni, dia akan mampu mengampuni. Orang-orang diterima, dia akan mampu menerima. Orang-orang yang diselamatkan, dia akan belajar memberikan keselamatan bagi orang dengan menyampaikan Injil. Biarlah firman Tuhan ini coba kita renungkan dalam kehidupan kita benar-benar supaya kita hidup di dalam Injil itu. Sehingga kita sama seperti Paulus mengatakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Jangan malu sebagai anak Tuhan. Jangan tutupi identitas kita sebagai orang Kristen. Mari kita buktikan identitas kita. Tetapi bukan hanya slogan, tetapi biarlah lewat kehidupan. Biarlah orang bisa melihat kita Kristen. Injil itu nyata dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di rumah tangga kita, di pertemanan kita di Facebook, di media sosial, di komunitas kita, di pesta. Ketika kita hadir di pesta, orang bisa melihat identitas Injil itu nyata dalam kehidupan kita. Biarlah kita, kemanapun kita pergi, kita menjual produk Injil itu, sehingga orang tertarik dengan Injil, karena mereka melihat contohnya langsung. Mereka lihat langsung barang buktinya. Wow, ini dia orang yang sedang alami Injil. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, supaya benar-benar kami hidup dalam Injil. Bukan sekedar kami hanya menikmati Injil keselamatan, tapi kami menghidupi Injil itu, dan kami juga belajar Tuhan, mau memasarkan Injil lewat kehidupan kami. Kami mau menjadikan orang tertarik dengan Injil, karena mereka melihat ada sesuatu dalam hidup kami. Tuhan tolong ampuni kami dengan segala kelemahan kekurangan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin.